Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Puluhan ASN ditunjuk menjadi penjabat kecil atau kepala desa untuk 38 kampung di Kota Langsa. Tuan rumah Dere FC Simpang Cebrek juara turnamen sepak bola Piala Kapolres Aceh Utara tahun 2024. Setelah 4 tahun tak punya pos tetap, Basarnas akhirnya memiliki kantor perwakilan Aceh Tengah. Sejumlah santri dan warga memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada Sabtu malam. Pawai obor yang diikuti ratusan santri dari Pondok Pesantren Istiqomatuddin Nahdlatul Huda, Innahu, Kota Lok Sumawe ini untuk mensiarkan agama Islam. Pawai obor bukan saja dimeriahkan kalangan dewasa, tapi juga anak-anak. Mereka antusias membawa obor sejauh 10 km dengan melewati jalan utama Kota Lok Sumawe hingga jalan-jalan desa. Sepanjang perjalanan, para peserta tidak henti-hentinya mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penghitungan suara ulang PSU Pemilu 2024 untuk 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur digelar Komisi Independen Pemilih KIP. Penghitungan suara ulang berlangsung di kediaman resmi Wakil Bupati Aceh Timur pada Sabtu siang. Penghitungan suara ulang digelar setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan beberapa parpol peserta pemilu. Mereka menduga terjadi kecurangan perolehan suara untuk calon legislatif provinsi dan kabupaten sehingga disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Kawasan padat penduduk Dusun 4, Desa Pusung Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe terkepung sampah selama belasan tahun terakhir. Selain kurangnya kesadaran warga, kondisi ini juga disebabkan tidak adanya tempat pembuangan sampah, sehingga warga terlanjur membuang sampah sembarangan. Kepungan sampah hampir menyerupai lautan sampah yang mengepung permukiman warga. Sampah tersebut umumnya berasal dari rumah tangga seperti popok bayi, botol plastik, hingga sampah bekas kemasan makanan. Kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah daerah di Aceh menyebabkan warga kesulitan air bersih. Apalagi embung yang menjadi tempat penyimpanan air rusak total akibat diterjang banjir bandang 3 tahun lalu dan belum juga diperbaiki. Embung tersebut selama ini memenuhi kebutuhan air bersih warga dan mengairi 40 hektar sawah. Prajurit TNI Kodim 0103 Aceh Utara bergotong royong bersama warga untuk memperbaiki embung di Dusun Pantai Kumbang, Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Singkil masih berlangsung. Hingga saat ini, coklit Pilkada rata-rata telah mencapai 50%. Dalam 10 hari pertama, petugas Pantarlih telah menyelesaikan 50% data coklit di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Dari sejumlah kecamatan yang digelar coklit, perkembangan coklit pemilih pilkada tertinggi berlangsung di Kecamatan Kuta Baharu, yang sudah mencapai 90,7%.
Kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Loknga mendorong Pemkab Aceh Besar menetapkannya sebagai bencana daerah. Dengan penetapan status sebagai bencana daerah ini, penanganan kekeringan semakin intensif dan melibatkan semua pihak. Status darurat daerah diputuskan menyusul semakin masifnya kekeringan yang melanda sejumlah kampung di Kecamatan Loknga. Sebagai langkah awal, distribusi air bersih untuk sejumlah warga di kecamatan terus berlanjut. Laga penentuan penyisihan grup sepak bola Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) antara tim Aceh Besar melawan tuan rumah tim Aceh Timur yang berlangsung di Stadion Monsikurung Idi ricuh. Kericuhan disulut permainan keras kedua tim. Kericuhan juga dipicu saat salah satu pemain tuan rumah terpancing emosi saat perebutan bola hingga terjadi saling dorong. Suasana semakin memanas ketika pelatih kedua kesebelasan juga ikut tersulut emosi hingga saling adu mulut. Meski berhasil dilerai petugas keamanan. Sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama asal Aceh tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar pada Rabu siang. Para tamu Allah asal Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang merupakan jemaah haji perdana debarkasi Aceh. Dari 393 jemaah, seorang di antaranya merupakan jemaah mutasi dari kloter 5. Jemaah ini menggantikan seorang jemaah kloter 1 yang wafat di Arab Saudi. Mengawali tahun ajaran baru 2024-2025, sejumlah pedagang seragam sekolah kebanjiran pembeli. Omset pedagang seragam meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan pada hari biasanya. Pedagang seragam sekolah di Pasar Los, Kota Lok Sumawe terus diserbu para orang tua, wali yang ingin membeli seragam untuk anak-anaknya. Mereka mencari seragam dan perlengkapan sekolah yang akan digunakan pada awal tahun ajaran baru 2024-2025, Senin mendatang. Dataran tinggi Gayo merupakan salah satu kawasan yang berpotensi terjadinya bencana alam dan akhirnya mendorong Basarnas membuka kantor perwakilan. Longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan yang kerap terjadi menjadi perhatian khusus Pemkab Aceh Tengah untuk memberi tempat bagi Basarnas. Basarnas diharapkan bisa siaga menangani bencana setelah memiliki kantor tetap ini. Tanah dan bangunan berukuran 950 meter persegi untuk posko unit SAR Aceh Tengah berada di Dermaga Toweren. Kawasan ini berada di pinggir Danau Lutawar. Jadi dengan adanya hibah tanah ini, kita akan bisa meningkatkan kemampuan kita, kemudian juga pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Karena untuk Aceh Tengah ini, unit siaga SAR Aceh Tengah ini, itu untuk Aceh Tengah dan Benua Meriah. Nah, jadi untuk kendala-kendala kita di lapangan sebenarnya bagi alam Aceh Tengah ini yang sangat fluktuatif sekali ya, mulai dari danau sendiri itu kadang-kadang terjadi badai, kemudian juga adanya masyarakat yang beraktivitas di pinggir danau ini. Meski belum ada kantor di dataran tinggi Gayo, Basarnas telah menempatkan petugas di Takengon sejak tahun 2020. Keberadaan posko Basarnas untuk menghadirkan kenyamanan bagi pengunjung. Apalagi Danau Lutawar Takengon merupakan ikon wisata dataran Gayo saat musim liburan atau akhir pekan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.